Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan dari kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tepatnya di stasiun Surabaya Gubeng. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Bandung, tepatnya ke Kiara Condong. Yaps, apalagi kalau bukan naik kereta api Pasundan Lebaran, karena pada saat ini itu masih dalam momentum Lebaran Idul Fitri tahun 2025. Nah, kereta api Pasundan Lebaran ini mendapatkan subsidi dari pemerintah yang menjadikan kereta ini harganya sangat terjangkau, dimana untuk tarif full tripnya itu hanya 94.000 dari Surabaya Gubeng menuju ke Kiara Condong ataupun sebaliknya. Serta kereta ini juga akan banyak bersilang atau mengalah dengan kereta-kereta lainnya, khususnya di petak dari stasiun Kroya hingga stasiun Kiara Condong Bandung. Nah, bagaimana keseruannya? Yuk disimak video perjalanan naik kereta api Pasundan Lebaran secara full trip dari stasiun Surabaya Gubeng menuju stasiun akhirnya stasiun Kiara Condong. Saya ucapkan selamat menyaksikan. Persiapan diberangkatkan dari jalur 6 kereta api bus menuju stasiun Jalan Tebing hati-hati di jalur 6 kereta api bus menuju yang diberangkatkan. Yang akan masuk ini adalah kereta api Ranggajati dari Jember dengan tujuan Cirebon. Di sini kereta api Ranggajati akan berputar lokomotif ya, atau memutar lokomotifnya
mengarah ke arah berlawanannya teman-teman, dan akan diberangkatkan kembali dari stasiun Surabaya Gubeng pada pukul 9:45. Saat ini kereta api Ranggajati membawa 2 layanan kelas eksekutif yang ada di depan kita ini, dan di belakangnya itu, di belakang nantinya itu kelas ekonomi New Generation modifikasi teman-teman. Jadi pembatas antara kereta api eksekutif dan kereta api ekonomi ialah kereta makan ini teman-teman. Eksekutifnya nih full eksekutif kaca pesawat saya menyebutnya, dan ini kelas ekonominya. Yang akan masuk ini adalah kereta api Mutiara Timur dari Surabaya Pasar Turi tujuan Ketapang Banyuwangi. Probolinggo, Klaten Tanggung, Rawiboji, Jember, Kalibaru, Kaliseten, Tumenggung, Rogojati, Banyuwangi Kota, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Ketapang. Adapun susunan rangkaian kereta api Mutiara Timur, Penumpangnya ramai nih, Mutiara Timur. tersedia ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3, ekonomi 4, kereta makan. Di belakang kereta makan tersedia eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3, dan yang paling belakang eksekutif 4. Yang akan masuk ini kereta api Mutiara Timur dengan lokomotif Red and Blue teman-teman, atau RNB ya biasanya teman-teman penyebutnya. Ini lokomotif Kemudian segera masuk di jalur 6 kereta api Mutiara Timur tujuan stasiun lokomotif dinas CC 201 8348 milik Dipo Sidotopo. mempersiapkan diri di jalur 6. Klaksonnya itu kayak klakson di Sumatera ya, di display. Ini Mutiara Timur yang dari Surabaya Pasar Turi teman-teman. Mutiara Timur reguler ya. Kalau yang keberangkatan dari Surabaya Gubeng itu Mutiara Timur fakultatif yang pernah saya naiki waktu itu teman-teman. Ini penumpangnya juga rame, dan sisa-sisa penumpang ini kayaknya penumpang Pasundan Lebaran teman-teman. Yang masih duduk nih kemungkinan penumpang Pasundan Lebaran, dan yang sudah bersiap di peron ini penumpang KA Mutiara Timur. Ini kalau nggak salah bukan yang ini deh yang bawa panoramik. Oke teman-teman, kereta api Mutiara Timur tujuan Ketapang Banyuwangi siap diberangkatkan, sudah dikasih semboyan 5. Masih ada penumpang.
Kereta api Ranggajati tujuan Cirebon siap diberangkatkan, udah jam 9.45. Kita tunggu semboyan 40, 41 dan 35-nya. Kebumen, Kroya Maos, Sidareja, Berja, Jalmi Stosik Bangaya, Cipendei, Leles. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Pada perjalanan kali ini saya akan kembali ke Jakarta melalui Bandung, teman-teman. Menggunakan kereta api tambahan yaitu KA Pasundan Lebaran dengan nomor perjalanan 7021 Alpha. Ini kereta tambahan yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, KA Pasundan Lebaran. Jadi kayaknya cuma satu ya, satu-satunya kereta tambahan yang mendapatkan PSO atau subsidi dari pemerintah. Pasundan Lebaran train with a final destination to Kiara Jodang Station will enter soon at the train number 6. For the fansets of Pasundan Lebaran, tapi pemberhentiannya nggak sebanyak waktu KA Pasundan tambahan yang dulu ya. Karena sekarang keberangkatannya juga berubah, teman-teman. Tadinya kan kalau nggak salah dia yang dari Kiara Condong yang berubah, yang sore jadi pagi kalau nggak salah deh. Harusnya sore jadi pagi. Saya menempati ekonomi 7 atau kereta paling belakang dengan nomor 8E. Nggak tahu nih kursi maju atau mundur, teman-teman. Menggunakan lokomotif dengan corak strip biru. Mohon perhatian, segera masuk di jalur 6 dari arah utara, rangkaian kereta api Pasundan Lebaran tujuan Stasiun Kiara Condong, Bandung. Bagi penumpang kereta api Pasundan Lebaran, saya untuk mempersiapkan diri di dalam jalur dengan lokomotif dinas CC 203 0203 tipe induk Sido Toko atau SDT. Karena kereta ini adalah kereta subsidi, rangkaiannya pun yang digunakan ialah rangkaian ekonomi adap-adapan dengan konfigurasi seat 23 atau biasa disebut juga dengan ekonomi adu dengkul. Agak geser teman-teman ke depan, kita nomor genapnya di belakang, kita di sini nih ya, ekonomi 78E. Nomor genapnya mundur deh. Salah, di belakang saya. Sayang sekali dapat kursi mundur, tapi nggak apa-apa lah.
Ini dia Pasundan Lebaran. Aduh, taruh tas dulu. Oke teman-teman, 2 menit lagi kereta api Pasundan Lebaran akan berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Di jam tibanya ini di sini cukup singkat saja. Nanti di sini ada stop kontak 2 buah dan penumpangnya langsung ramai. Tepat pukul 10.00 kita berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng menuju Kiara Condong, yang diperkirakan akan tiba di Kiara Condong itu jam 1:25. Pas banget ya, pas pemutaran lagu Indonesia Raya teman-teman. Udah jam 10 lewat 1 tuh, 10 lewat 1 sekali paling pulang di Bandung tadi setengah jam ya, setengah jam duduk di dia mau ke situ kan di jalan turun. Kan kita mau ke barat. Tapi ke saya bakal nggak. Pukul 10:37 kita masuk dan berhenti di stasiun Mojokerto dan akan diberangkatkan kembali itu sesuai jadwal di jam 10:50. Jadi kita datang awal itu sekitar 8 menit karena jadwal tiba di Mojokerto itu di jam 10:45. Stasiun Mojokerto. Agak lama di sini kita berhentinya nih. Nggak ada persusulan ya teman-teman. Silang juga nggak ada karena keretanya jalur sini sudah double track. Memiliki 1, 2, 3, 4, 5 jalur teman-teman. Mojokerto Jombang kayaknya sih udah double track teman-teman, tapi untuk arah sebaliknya juga sama sih, udah double track. Yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Jombang. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Jombang, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, Pukul 11.10 kita tiba di stasiun Jombang. Jombang Station. If you end your trip at Jombang Station, Berangkat lagi please prepare yourself and check your 11.16. belongings. For your own safety, it is forbidden Yang to open metronya the train's door before the train Jombang. completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. Kertosono Station. If you end your trip at Kertosono Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Pukul 11.38 kita masuk stasiun Kertosono. Terlambat
5 menit dari jadwal seharusnya. Pukul 11.59 kita tiba di stasiun Nganjuk. Dapat peron nih kereta 7 karena di sebelah sini teman-teman. Stasiun Nganjuk. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Jarumban. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Jarumban, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Jarumban Station. If you end your trip at Jarumban Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Pukul 12.26 kita masuk dan berhenti di stasiun Caruban. Pukul 12.43 kita tiba di stasiun Madiun. Stek sampah punya OTC. Nah, kopernya bisa kebuka. Aduh. Stasiun Madiun. Terus. Terima kasih. Perjalanan Anda sebelum tiba di stasiun Madiun. Bagi Anda mengakhiri perjalanan di stasiun Jalur 1 KA Malioboro Express teman-teman. Ini belum datang keretanya. Pada lewat? Kayaknya belum datang deh. Jalur 3 Pasundan Lebaran. Yang naik juga rame. Sama di depan tuh, yang pintu depan rame, yang naik dari Madiun. Kereta api Pasundan Lebaran saat tiba di stasiun Madiun. Stasiun Madiun, pusat dari daerah operasi 7 Madiun. Di depan kita ini, bangunan ini adalah pabrik kereta api teman-teman. Itu PT Inka Madiun. Ada pembangkit nih yang lagi sendirian, MP3 tahun 2016. Di sini juga dilakukan pengisian air toilet oleh petugas supaya penumpang yang ingin ke toilet masih tersedia air ya, untuk cuci tangan, cebok dan lain-lain. Berangkat lagi jam 11.52, masih ada waktu sekitar 5 menit nunggu waktu keberangkatan. Suasana siang hari seperti ini teman-teman di stasiun Madiun. Di sini juga terkenal makanannya yaitu nasi pecel ya, atau pecel Madiun teman-teman. Nah, kalau berhentinya agak lama gini, untuk penumpang ekonomi itu bisa untuk meregangkan otot-otot kaki, pinggang ya, supaya nggak terlalu pegel. Pukul 13.14 kita masuk stasiun Ngawi.
Pukul 13.34 kita masuk dan berhenti di stasiun Wali Kukun. Di sini dijadwalkan kita akan berangkat kembali itu pada pukul 13 lebih 54 menit. Berarti ada waktu berhenti sekitar 18 menit. Karena dijadwalkan di sini kita akan disusul oleh kereta api dengan nomor perjalanan 85 yaitu KA Sancaka dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan stasiun Yogyakarta. Nah, karena waktu tunggunya cukup lama, jadi saya akan gunakan waktu ini untuk sholat zuhur dan asar di stasiun Wali Kukun ini. Cuman yang jadi pertanyaannya, ini dapat peron apa enggak nih? Pokoknya nggak dapat peron, kita turun teman-teman. Saya kurang maju berarti ya turunnya. Nggak ada peronnya di sini teman-teman, lompat mau nggak mau. Aduh, peronnya di sana teman-teman. Kereta nomor 5. Udahlah, kita lompat aja ya, nanti kita lanjut lagi. Saya udah ngambil wudhu. Oke, saya sekarang berada di musola dari stasiun Wali Kukun. Ini memang panas banget di sini. Saya lupa, saya cetrek-cetrekin kipasnya kok nggak nyala, nggak taunya ini perkaranya belum dicolok. Ini panas banget serius. Di kereta aja AC-nya itu nggak berasa teman-teman. Kita di sini masih menunggu disusul oleh KA Sancaka. Ngadem dulu teman-teman, panas banget ini. Panasnya. Ada 2 nih keretanya nih. 2 sama 3 akan ada yang berjalan langsung. Jadi peronnya memang nggak ini ya. Yang enak lu masuk jalur 1 teman-teman. Enak nggak dimasukin di jalur 1 aja ya. Udah enak gitu. Keretanya juga nggak terlalu panjang kok. Pasundan Lebaran. Di sini dulu lah. Panas banget. Oke, kita tunggu kereta api Sancakanya akan berjalan langsung di jalur 3 dan jalur 2 akan ada yang berjalan langsung juga di stasiun Wali Kukun ini. Palang sudah tertutup. Ini handphone saya layarnya sampai menggelap gitu ya, karena otomatis ini dia kalau kepanasan. Panas banget. Belum kelihatan keretanya. Ini handphone saking apa ya, ikut kena panas juga, jadi dia layarnya menggelap gitu. Ini dia KA Sancaka dengan nomor perjalanan 85 dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan Yogyakarta. Dan jalur 2 yang akan berjalan langsung ini adalah kereta api Ranggajati dari Cirebon dengan tujuan Jember.
Handphone satunya kepanasan teman-teman. Langsung mati. Ini memang menyengat banget sih, panasnya asli. Ranggajati. Oke, kita masuk lagi yuk. Panas banget di sini. Nggak kuat. Pukul 14.13 kita masuk stasiun Sragen. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Sragen. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Sragen, persiapkan diri Anda, periksa dan pilih kembali barang Anda. Keselamatan Anda dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, you will arrive at Sragen Station. If you end your trip at Sragen Station, prepare yourself and check your luggage. Sini berhenti hanya sekitar 2-3 menitan lah. Dan akan berhenti kembali di stasiun Purwosari. Pukul 14.47 kita tiba di stasiun Purwosari. Di pintu belakang ekonomi 7 nggak dapat peron teman-teman. Peron jalur 4-nya ada tambahan peron ya. Kayaknya untuk Bengawan deh. Karena Bengawan sih yang masuk jalur 4. Soalnya waktu saya naik Bengawan dari Purwosari itu memang di kereta-kereta belakang nggak dapat peron teman-teman. Yang naik dari Purwosari juga rame tuh. Ya. Apalagi nanti dari Lempuyangan, lebih ramai kayaknya dari Lempuyangan. Kita berangkat lagi pukul 14.51, tiba di sini on time teman-teman. Setelah ini akan berhenti kembali di stasiun Klaten. Pukul 15.13 kita tiba di stasiun Klaten. Pukul 15.35 kita persiapan masuk stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Di sini diguyur hujan, lumayan deras. Dari tadi kan panasnya sangat luar biasa teman-teman, dan sekarang diguyur hujan. Jadi dari cuaca yang panas terus kena air gitu, pas kita cium tuh aromanya khas banget itu teman-teman ya. Jadi teman-teman pernah menemukan hal seperti ini gitu. Cuaca yang panas kan, jalanan panas nih, terus langsung kena air gitu, kena air hujan. Jadi maksudnya nyebutnya sih bau hujan. Kalau bukan ya. Hujannya lumayan deras teman-teman. Di langitnya sih yang ke arah sana tuh arah barat masih ada potensi untuk cerah. Di sini di stasiun Lempuyangan karena berhentinya cukup lama dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 15.53, kita mau beli nasi dulu. Berhenti sekitar 15 menit di stasiun Lempuyangan. Oke, kita sudah tiba di stasiun Kiara Condong jam 15.39. Tadi di HP TC-nya kok 15.43. Di sini berangkat 15.53 ya. Berarti jadwal yang saya pegang bener. Soalnya saya dari KAI Akses. Oke, 15.53 di TV. Aman, saya mau beli nasi dulu di sini nih. Sini banyak warung, ada warung nasi. Warung nasi ini ya? Ah, ini nih. Kayak ada nasi rames lah. Beli nasi gudeg buat makan. Masih lama berhentinya.
beli nasi nih, kondektornya juga kayak mau jajan dulu deh. Enggak, kalian mau jajan juga. Saya mau beli nasi teman-teman. $15.53, 15.40 di TV ya, di TV 15.53 teman-teman. Nggak tahu di sini berhentinya lama. Juga ada nasi nih, bakso, nasi budek ada nih. Oke, saya beli nasi rames ini 15.000, nasi rames telur sama beli minuman nipis madu. Lumayan bisa menghemat. Ini Alfa Express di sini tadi saya nyariin. Bahkan tadi ngeliat Alfa gitu, tapi di mana Alfanya? Nyariin. Jalur 1 akan masuk KRL tujuan Palur. Bukan. Gajahwong teman-teman, kok di sini di TV-nya komuter lain sih. Mengakhiri perjalanan di stasiun Lempuyangan. Di TV-nya KRL. Miskom ini namanya nih. Saya di ekonomi 7 ya. Oh, Palur 16.15 masih lama. Ini enaknya kalau berhenti lama tuh kita bisa meregangkan otot-otot, bisa jajan. Kalau ada tempat jajan sih, pintu dibuka nggak belakang? Buka. Soalnya lebih dekat lewat belakang. Masih sekitar 5 menit lagi keretanya berangkat. Saya naruh ini dulu nih, beli nasi. Numpang yang naik dari Jogja juga rame. Aduh, makin rame. Oke. Ini dia kereta api Gajahwong dengan tujuan akhir Lempuyangan, atau keretanya mengakhiri di stasiun ini, mengakhiri perjalanannya. Walaupun hujan, hawanya masih tetap gerah. Keringetan teman-teman. Oke, ini udah kedip-kedip layar TV-nya atau monitornya, artinya udah last call ya, panggilan terakhir untuk penumpang Pasundan Lebaran. Dengan lokomotif dinas CC 039808 Dipo Pinang. Gajahwong sudah menggunakan rangkaian stainless, sebelumnya pakai mild steel ya. Orang sudah full stainless, kayaknya nih ex Bogowonto teman-teman, rangkaiannya Bogowonto. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanannya. Pukul 16:18 kita masuk dan berhenti di stasiun Wates. Berhenti sekitar 2 menit saja di stasiun Wates.
berada di sebelah kiri dari arah jalannya kereta. Ini mah Masih 3 menit lagi berhentinya. Ternyata kita datang awal. Aduh. Wah, paling belakang nih kena semboyan akhir rangkaian teman-teman. Stasiun Wates. Ada tiket yang ketinggalan. Jalur sebelah kanan itu jalur dari arah Purworejo teman-teman. Padahal waktu itu sempat mau direaktivasi nih, jalur yang menuju ke arah stasiun Purworejo. Nggak jauh-jauh banget loh ini. Sebelah kanan dari arah jalannya kereta ya teman-teman. Karena saya duduknya mundur jadi di sebelah kiri saya. Rel X jalur menuju ke Purworejo. Atau menuju ke stasiun Purworejo. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kuto Harjo. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kuto Harjo, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Kuto Harjo Station. Pukul 16.53 kita masuk di stasiun Kuto Harjo. Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Pelanggan yang kami hormati, pintu keluar berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta. Terima kasih. Dear passengers, the exit door is on the right of the train's arrival. Thank you. Pukul 17.20 kita tiba di stasiun Kebumen. Yang naik juga lumayan ya, turun dan naik. Jadi banyak penumpang meteran ya kalau kita nyebutnya. Bukan penumpang yang full trip. Jadi kalau yang full trip tuh kayak saya gitu, dari ujung ke ujung. Untuk pintu keluar berada di kanan satu sebelah timur. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Jadi ini menambah ini apa namanya, pemasukan juga buat perusahaan ya teman-teman, penumpang meteran ini. Apalagi di momentum lebaran seperti ini ya. Sangat membantu masyarakat juga, apalagi keretanya kereta subsidi. Setelah ini kereta api Pasundan Lebaran. Setelah ini akan berhenti kembali di stasiun Kroya. Jadi di Gombong kereta api Pasundan Lebaran tidak berhenti teman-teman. Pukul 18.02 kita tiba di stasiun Kroya. Di sini tersedia rangkaian kereta api Sancaka Utara yang kemarin kita naiki. Ini lokomotifnya lagi diputar teman-teman, sama halnya kayak kemarin. Jadi di sini kayaknya ada turntable-nya ya di stasiun Kroya. Sama disusul ke apa ya kemarin, ke Songgali. Informasikan kembali kereta api Sambunggali dengan tujuan ke stasiun Kuto Harjo akan kami persiapkan masuk jalur 4. Bagi penumpang kereta api Sambunggali, kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri di peron 4. Kami informasikan kembali yang telah tersedia di jalur 2 kereta api Pasundan Lebaran
Dengan tujuan stasiun Kiara Condong. Oh, tiket Java Priority saya sampai lecek begini. Perhatikan jalur 4. Perhatikan jalur 4 dari arah barat. Oh, ini belum diputar teman-teman, kayaknya putarnya di dalam ya. Stasiun Kutoarjo. Tuh, masuk ke dalam sini teman-teman. Pastikan posisi Anda di belakang garis batas aman berwarna kuning. Tuh, ke dalam sana ada ternyata. Kemarin kita ngapain ya di Kroya saya? Dari arah barat. Beli makan apa? Kalau nggak salah. Lupa kita coba lihat KA Saunggali. Akan masuk di jalur 4. Langitnya mantap nih teman-teman, langit sore hari senja ya. Kalau di belakang saya malah mendung. Dari arah barat, segera masuk kereta api Saunggali. Dengan tujuan ke stasiun Kutoarjo. Ini KA Saunggali siang, KA 112. Akan berhenti di stasiun Tumbes, Karanganyar. Dan mengambil perjalanan di stasiun Kutoarjo. Dengan lokomotif dinas CC 2018309 di Poindok Cirebon. KA Saunggali yang kini jalan 3 kali sehari teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Pemberhentian berikutnya ke Pasundan Lebaran, akan berhenti kembali di stasiun Maos. Pukul 18:46 kita tiba di stasiun Kawunganten. Di sini dijadwalkan kita akan nunggu bersilang dengan KA 284 Serayu dari stasiun Pasar Senen tujuan Purwokerto. Kalau berdiri kena semboyan akhir rangkaian ini berwarna merah, jadi harus jongkok. Ya, di atas kita tuh semboyan akhir rangkaian. Seharusnya di depan, pintu depan, dan pintu belakang. Oke, kita tunggu kereta api Serayunya berjalan langsung di jalur 2 stasiun Kawunganten. Oke, lampu sorot dari kereta api Serayu sebagai KA 284 sudah terlihat. Dan PPKA-nya juga sudah bersiap nih. Nah, bawa semboyan malam ya, lampu tuh. Nah, ini karena peronnya jarak aslinya nggak dekat, jadi kita hati-hati teman-teman mengabadikannya. Ini dia KA Serayu dari Pasar Senen tujuan Purwokerto menjelang kereta api Pasundan Lebaran di stasiun Kawunganten. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Banjar, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Banjar Station. If you end your trip at Banjar Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip.
Pukul 19:42 kita tiba di stasiun Banjar. Di sini kita akan menunggu waktu sekitar 9 menit dan akan diberangkatkan lagi pada pukul 19:51. Di sini kita udah resmi masuk ke daerah operasi 2 Bandung, teman-teman. Lumayan lama nih berhenti di sini. Bisa buat rehat-rehat sejenak. Pindah ke depan situ yuk. Nah, dijadwalkan ini seharusnya nanti akan bersilang di stasiun Bojong sama kereta api Pasundan Lebaran. Karena waktu awal rilis itu jadwal Pasundan Lebaran yang dari Kiara Condong itu sore, teman-teman. Jadi pertemuannya di stasiun Bojong. Nah, terus berubah tuh. Pasundan Lebaran yang dari Kiara Condong berubah jadi jam 8 pagi. Nah, apakah nanti di stasiun Bojong kita tetap berhenti dan menunggu waktu keberangkatan atau bablas? Nanti kita lihat saja, teman-teman. Dan akan berhenti kembali di stasiun Ciamis berarti. Kalau di Bojong tidak berhenti. Di sini pintunya nggak dibuka. Sisi sebelah kiri dari arah jalannya kereta di stasiun Banjar. Agak gelap di sini ya, justru karena penerangannya terhalang oleh bodi keretanya. Dan cuaca di malam hari ini cerah, teman-teman. Oh, ada bulan juga di atas. Nah, ya, cuacanya cerah, aman. Pukul 20.05 kita masuk stasiun Bojong. Kayaknya sih hanya berhenti sejenak, habis itu jalan lagi, teman-teman. Atau juga deh apa nunggu waktu di sini. Apa langsung jalan lagi? Soalnya nggak ada persilangan. Kita langsung jalan lagi. Kalau pada belakang tuh karena ini silau kena semboyan akhir rangkaian. Oke, berangkat lagi keretanya. Kita tutup pintunya. Pukul 20.16 kita tiba di stasiun Ciamis. Kayaknya di sini nggak ada persilangan, teman-teman. Masuk jalur lurus kita di stasiun Ciamis. Harusnya sih kok di jadwal ya. Nggak tahu saya sih jadwal bener apa enggak nih yang ini. Yang saya pegang. Itu ketemu KA Turangga di sini, teman-teman, dan akan berangkat lagi jam 23.4. Cuman kan karena tadi di Bojong kita udah nggak bersilang ya sesama Pasundan Lebaran, maka persilangan dengan Turangga dimajukan di stasiun selanjutnya setelah Ciamis ini. Setelah Ciamis Awi Pare dulu apa Manonjaya dulu ya, saya lupa. Pokoknya antara dua stasiun itulah. Oke, kita tunggu saja kabar selanjutnya. Ini masuk jalur lurus di stasiun Ciamis. Oke, karena ternyata benar kita akan berangkat lagi, masih lama 23.4 dari stasiun Ciamis. Saya mau nge-refill air dulu lah. Di KAI Akses 23.4 berangkat lagi. Masih 16 menit ke depan. Berarti kita di sini nunggu kereta api Turangga.
dari Bandung tujuan Surabaya Gubeng. Ada nggak ya refill air di stasiun Ciamis? Soalnya lumayan kalau beli kan harganya. Berarti ditahannya di Ciamis. Lama juga dia berhentinya. Jadi kangen pulang kampung teman-teman. Kalau ini turun Ciamis tinggal naik angkot atau elep ke Rancah, udah nyampe. Nyambung ojek atau minta jemput. Saya mau nge-refill air dulu. Lewat mana ya? Langsung aja. Ada nggak ya? Biasanya tiap stasiun tuh ada refill air minum. Soalnya kalau di mana PPKA atau PAP ada nggak ya? Biasanya stasiun-stasiun gede aja sih kayaknya nggak tahu juga. Ciamis ini kan banyak juga yang berhenti. Oke, jalur 1 akan segera masuk kereta api Turangga sebagai KA 12, nomornya kecil dia ya. KA 12 dari stasiun Bandung tujuan Surabaya Gubeng. Ini penumpang KA Turangga. Unik ya, kenapa nggak Turangga yang dimasukin jalur 2? Mungkin untuk mempermudah naik penumpang teman-teman ke Turangga di peron tinggi stasiun Ciamis, sedangkan di jalur 2 kan ini peronnya peron rendah ya. Itu sih menurut pendapat saya. Soalnya biasanya nih yang masuk duluan tuh dimasukin jalur belok biasanya kalau misalnya persilangan itu, tapi ini malah kebalikannya. Kayaknya juga Turangga langsung berangkat lagi deh, nggak lama berhentinya. Sekarang sudah 20.28 atau kita dulu yang berangkat. Dia soalnya paling berhenti tuh 2 menit aja keretanya. Kelas-kelas unggulan tuh berhenti paling lama 2 menit atau 5 menit paling. Turangga ini kalau di jalur utara tuh kayak Sembrani teman-teman. Jadi kan kalau rajanya kan Wilis ya di jalur selatan, kalau di utara itu Anggrek. Kalau ini jalur selatan apa ya sebutan di bawah raja itu? Turangga. Soalnya antara Turangga dan Wilis harga tiketnya itu mahalan Wilis teman-teman. Padahal cuma rangkaiannya sama dan cuman putar atau dibalik aja papan namanya. Pernah ada tuh FYP di TikTok apa Instagram gitu. India kereta api Turangga KA 12 dari Bandung tujuan Surabaya Gubeng berhenti di stasiun Ciamis. Sedangkan kalau jadi kereta api Argo Wilis dia tidak berhenti ya di stasiun Ciamis alias Bablas. Masih mempertahankan kereta stainless steelnya nih KA Turangga dan Argo Wilis. Dan paling depannya ini kereta panoramik kosong. Habis rasanya sama aja sih kayak eksekutif, cuman beda jendela doang teman-teman. Jadi
agak males juga naiknya ya mungkin. Kecuali kalau emang mepet-mepet banget sih pasti beli. Itu sih pendapat saya teman-teman. Kita lihat siapa duluan yang akan berangkat dari stasiun Ciamis. Sekarang jam 20.30. Sinyal sudah berwarna hijau untuk KA Turangga. Apakah berangkatnya bareng? Saya udah siap-siap di tangga nih, siap naik. Kalau berangkatnya bareng kan kadang habis keberangkatan ini langsung tuh PPKA pindah masih semboyan buat ke Pasundan. Cepet jadinya kita main cepet. 20.32. Habis ini berhenti lagi di Awi Pari teman-teman, silang sama KA Malabar. Akhirnya pas rangkaian ada ini berangkat yang dikhawatirkan. Berangkat nih soalnya ada jamnya. Kita masuk lagi. Kondisi malam hari di KA Pasundan Lebaran. Oh bukan, itu Turangga dulu yang jalan yang jadi kelihatan. Lampu di kabin kelas ekonomi ini akan terus menyala selama 24 jam. Saya mau cuci tangan dulu teman-teman, nanti kita lanjut lagi ya. Tangannya kotor nih. Pukul 20:52 kita tiba di stasiun Awi Pari. Di sini kita dijadwalkan akan berangkat kembali itu jam 21:05. Di sini kita akan menunggu bersilang dengan KA Malabar dari Bandung tujuan Malang. Oke, kita nyebrang ke peron jalur 1 ini sekarang. Kalau biasanya saya kan naik KA Serayu ya. Di Awi Pari ini seringan Serayu pagi. Sekarang kita naik Pasundan Lebaran dan menunggu bersilang di Awi Pari. Hanya nuansanya beda ini. Alhamdulillah. Ini malam hari teman-teman. Tadi saya berencana untuk turun di Tasik Raja dan tarsusan kereta-kereta yang dari arah timur yang biar nyampe Bandungnya subuh gitu. Cuman pas cek harga Tarsus 90.000, mahal banget. Nggak jadi ya. Paling nanti kita bermalam di Kiara Condong sekitar 4 jam, 3 jam, 4 jam teman-teman. Cukup lama ya. Aduh, sekitar 3 jam lah, nanti minta izin lah nunggu di stasiun teman-teman biar aman dan safety. Paling saya nunggu sambil nonton film kali ya, biar nggak terlalu ngantuk. Ini nyampenya jam 1.25 ya, udah kebayang jam-jam tidur itu. Dan besok paginya saya akan melanjutkan perjalanan ke Jakarta itu menggunakan KA Parahyangan. Apakah nanti saya buatkan video perjalanannya atau tidak ya, tergantung situasi teman-teman. Apakah mata saya besok kuat? Kalau kuat nanti saya buatkan video perjalanannya. Kalau tidak kuat saya mungkin akan full tidur. Lumayan soalnya 3 jam. KA Parahyangan 6:30 nyampe 9:30. Oke, kita tunggu kereta api Malabar dari Bandung tujuan Malang sebagai KA 68. PPKA sudah bersiap. Itu artinya keretanya sudah dekat ya. Ini dia kereta api Malabar dari Bandung tujuan Malang. Berjalan langsung di stasiun Awi Pari menjelang KA Pasundan Lebaran.
Pukul 21:12 kita tiba di stasiun Tasikmalaya. Udah full kanopi, mantap. Ini paketan KA ini nih kayaknya nih. Mutiara. Mutiara masih bawa bagasi enggak? Oh, parcel teman-teman. Parcel Selatan KA 306. Tadi saya mikir 306 tuh KA apa ya kan? Kayaknya parcel deh nih. Pas lihat paket gini nih. Nah, ini kayaknya parcel nih. Soalnya Mutiara udah speed 120. Nggak tahu masuk ke jalur 2 apa 3, nanti kita tunggu aja. Tuh dengan parcel Selatan teman-teman. Nomornya dia ini mirip-mirip nomor penumpang, jadi saya tebak-tebakan deh nomornya ini. Ini juga tetap ramai ini dari Tasik, yang turun dan yang naik. Jajan dulu deh di kantinnya, nggak ada tangganya lagi. Tangganya sebelah. Oh iya. Masih lama. Oke. Jajan dulu. Di situ ada warung. Beli air putih aja lah kali. Ada roti O juga sih ini. Ini dia KA Parcel Selatan KA 306. Paket hari ini ramai, banyak teman-teman. Tuh penuh tuh paketan. Bagasi 1 penuh. Bagasi 2 masih agak renggang deh. Setting. Untuk bagasi. Ini nunggu disusul dulu deh dia, disusul Lodaya. Parcel Selatan di stasiun Tasikmalaya, kayaknya nunggu disusul Lodaya di, makanya masih jalur 3. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Lempar-lempar teman-teman. Pukul 21:32 kita tiba di stasiun Indihiyang. Di sini kita menunggu bersilang sebentar saja nih dengan KA dengan nomor perjalanan 80 KA Lodaya dari Bandung tujuan Solo Balapan. Ini sudah dekat sini keretanya. Soalnya palangnya nggak dibuka, jadi kita nggak perlu turun ya, bentaran aja bersilang dengan KA Lodaya. Nah, lampunya udah kelihatan dari sini. Ini dia kereta api Lodaya dari Bandung tujuan Solo Balapan, menyilang kereta api Pasundan Lebaran di stasiun Indihiyang.
Pukul 21.55 kita tiba di stasiun Ciawi. Di sini kita dijadwalkan akan berangkat lagi di jam 22.18. Kita menunggu kereta api Mutiara Selatan dari Bandung tujuan Surabaya Gubeng. Oke, seperti inilah ya malam hari di stasiun Ciawi. Saya coba pakai senter HP teman-teman. Jadi serasa lagi uji nyali ya. Dari sini berhenti cukup lama sekali. Nggak ada tukang apa-apaan juga di sini. Dan keretanya juga kayaknya masih jauh teman-teman. Di sini cuma ada MTT Placer nih. Dan kelip di atas sana itu nanti kita akan ke atas sana teman-teman, ke arah Cipendei. Kita akan mendaki dari stasiun Ciawi hingga ke stasiun Cipendei. Wis ngeblur. Nah, di depan sana itu adalah jalan raya Ciawi teman-teman. Kalau mau naik bis bisa nih jegat di jalan situ tuh yang mengarah ke Jakarta. Bis-bis malam nih masih ada sih dari arah Tasik. Budiman kayaknya juga 24 jam di Budiman atau Prima Jasa, cuman kayaknya ongkosnya naik deh. Dan sama aja sih nyampe Jakarta juga kayaknya kemungkinan masih tengah malam teman-teman. Sekitar kalau dari sini Jakarta kalau lancar 5 jam teman-teman. Kalau ada macet-macetnya mungkin di daerah Garut Limbangan tuh biasanya macet. Sekitar 6 jam lah, 6 jam 7 jam paling lama. Subuh lah ya nyampe connect bis. Cuman ongkosnya lumayan mahal. Hari biasa aja Budiman ke Jakarta dari Tasik Kampung Rambutan itu 140 kalau nggak salah deh, Tasik Jakarta. Kalau Prima Jasa 140 itu yang eksekutif, yang super eksekutif yang ada leg rest-nya. Kalau bis-bis yang Bekasi, turun Bekasi itu paling 90 sih tarif. Di luar tarif lebaran. Kayaknya sekarang masih tarif lebaran sih. Berarti sekitar kalau yang Bekasi mungkin di Pego kali atau 150.000 teman-teman. Sayang sih. Jadi kita tetap akan ikut kereta api Pasundan Lebaran ini sampai Kiara Condong. Mungkin nanti izin kali ya ke petugas stasiunnya. Kita izin bermalam sambil nunggu subuh sekitar 3 jam teman-teman. 3 jam nunggu subuh. Oke, ini dia kereta api Mutiara Selatan dari stasiun Bandung tujuan Surabaya Gubeng. Dan setelah ini kereta api Pasundan Lebaran akan berhenti kembali di stasiun Cipendei dan akan bersilang kembali yaitu dengan kereta api Kuto Jaya Selatan. Ini saya duduk ya teman-teman, udah mulai lemes.
Pukul 22:38 kita tiba di stasiun Cipendei. Stasiun tertinggi nih ya. Stasiun Sakti. Dimana semua kereta yang lewat sini itu harus berhenti untuk melakukan pengecekan pengereman. Di sini juga kita bertemu dengan kereta api Kuto Jaya Selatan tujuan stasiun Kuto Arjo yang mungkin bentar lagi ini akan berangkat keretanya. Yang akan berangkat duluan itu KA Kuto Jaya Selatan tujuan Kuto Arjo. Habis itu baru kita akan diberangkatkan di jam 22.50. Kita lihat ada jajanan apa aja di stasiun Cipendei di malam hari. Ini KA Kuto Jaya Selatan reguler. Ada juga Kuto Jaya Selatan tambahan, keretanya lebih bagus Kuto Jaya Selatan tambahan justru. Gerimis teman-teman. Udah cerah loh. Berangkat nih Kuto Jaya Selatan. Gerimis ya, gerimis beneran. Walaupun di langitnya cerah tapi gerimis. 22.40 ada 10 menit. Kita abadikan dulu semboyan 4041-nya. Lama juga nih. KA Kuto Jaya Selatan tujuan Kuto Arjo diberangkatkan kembali. Kereta makannya kayak kereta makan Serayu ini ya, yang pintu tengah. Dua 2242. Penumpangnya agak renggang nih. Kuto Jaya Selatan. Pukul 23:01 kita tiba di stasiun Bumi Waluya. Di sini kita menunggu bersilang dengan kereta api Lodaya tambahan dari stasiun Bandung dengan tujuan Solo Balapan. Oke, kita tunggu kereta api Lodaya tambahannya yang akan berjalan langsung di jalur 2 stasiun Bumi Waluya. Sinyal di belakang saya sudah ngacung.
Itu artinya kereta api Lodaya tambahan dengan tujuan Solo Balapan akan segera berjalan langsung di jalur 2 stasiun Bumi Waluya. Kalau kita berdiri madep ke sana itu kena semboyan akhir rangkaian. Nah ini dia keretanya nih, udah kedengaran S35-nya. Kita jongkok. Dan setelah ini kereta api Pasundan Lebaran akan berhenti kembali di stasiun Cibatu. Dijadwalkan sih akan bersilang lagi teman-teman dengan kereta api Kahuripan di stasiun Cibatu. Jadi beruntut ini, kita banyak mengalahnya teman-teman. Ini rangkaian new generation nih, Lodaya tambahan. Mungkin agak belang kali keretanya, rangkaiannya nih. Coba kita lihat ya. Kan ada eksekutifnya Taksaka. Ini yang ini eksekutifnya Dwi Pangga. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. 23.32 kita tiba di stasiun Cibatu. Ini kayaknya lokal komuter lain Garut ya, yang mengakhiri perjalanan di stasiun Cibatu. Ini balik lagi ke arah Bandung besok teman-teman, besok pagi. Kita nunggu ke Kahuripan di sebelah sana. Kita menunggu Kahuripan masuk di stasiun Cibatu. Ini dia KA Kahuripan dari stasiun Kiara Condong Bandung dengan tujuan akhir stasiun Blitar. Berjalan langsung di jalur 2 stasiun Cibatu. Pukul 23.58 kita tiba di stasiun Leles
Di sini kita berhenti cukup lama teman-teman, bukan lama lagi, sangat lama, dan akan berangkat kembali di jam 12 malam lewat 25 menit. Dan juga Kereta api Pasundan tambahan tunggu bersilang kereta api Serayu tujuan Purwokerto. kayaknya sih Serayunya baru berangkat Nagrek ini teman-teman, karena di stasiun apa namanya, Petak Nagrek Leles ini yang di atas tuh, itu nggak bisa teman-teman dipakai untuk bersilang karena emplasemennya pendek. Namanya lupa lagi saya, dia ngantuk kayaknya nih. Pokoknya ini nih, habis Leles kan Kadungora tuh, Kadungora sana ada stasiun, nama stasiunnya sebelum jembatan Citiis. Kok dari sini kok jadi ngeblank, saya ngantuk kayaknya nih. Aduh, stasiun apa ya, coba saya cek dulu lah di Google Map. Oke, udah ketemu jawabannya, yaitu stasiun Lebak Jero teman-teman, atau Lebak Jero. Nah itulah pokoknya, saya bingung antara Jero sama Jero. Jero mungkin ya, Lebak Jero kalau di Sunda mah. Stasiunnya itu emplasemennya pendek teman-teman, jadi tidak bisa digunakan untuk persilangan. Akhirnya persilangan dengan KAS Rayu Malam dilakukan di stasiun Leles, dan kemungkinan keretanya baru berangkat Nagrek teman-teman. Di cukup lama ya kita berhenti di stasiun Leles ini. Stasiun Leles ini juga dekat dengan akses jalan raya Garut teman-teman, yang menuju ke Garut, apa namanya, jalan raya apa gitu. Depan stasiun ini nih jalan raya teman-teman. Bisa juga kalau misalnya saya nyerah naik ini bisa mengundurkan diri dan naik bis Terima Jasa dari depan situ. Kalau tarif normalnya kan 60 dia, yang ekonomi. Mungkin lebaran ini jadi 120. Yang AC ekonomi, kalau AC bisnis mungkin di 150. Di sini juga bisa dimanfaatkan ya untuk sholat teman-teman, karena waktunya cukup lama sekali. Untuk hawa di Garut ini, di Leles, lumayan sejuk hawanya. Dan setelah ini kereta api Pasundan Lebaran akan berhenti kembali di tujuan akhirnya, stasiun Kiara Condong, Bandung. Setelah menempuh kurang lebih selama 15 jaman ada kali ya, 15 jam lebih. Kita berangkat jam 10, tiba setengah 2. Iya, sekitar 14 jam 25 menit kayaknya. Kan 10, 11, 12, 1, iya 14 jam 25 menit. Untuk sarana yang digunakan ini K3 00908 di Induk Sidotopo. Untuk Trainmark di ekonomi 7 ini E ya, tapi Trainmark di ekonomi 6 juga teman-teman. Berarti kalau misalnya sebuah sih udah bisa dipacu dengan kecepatan 100 km per jam. Adapun untuk di kepemilikannya ini Sidotopo teman-teman. Entah ini bekas Dharma Wangsa yang lama apa gimana ya. Masih muda ini umurnya, K3009. Oh ya teman-teman, saya tadi dapat berita duka ya. Dari daerah Gresik itu kereta komuter lain Jenggala relasi Indro Mojokerto mengalami tabrakan dengan truk pembawa kayu gelondongan teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah baca beritanya, dan mungkin video ini baru tayang di beberapa waktu yang akan datang ya. Itu kejadiannya di JPL berapa tadi ya, di Karangkering teman-teman, Gresik, Jawa Timur. Dan diinfokan juga
untuk asisten masinis kereta komuter lain Jenggala itu meninggal dunia teman-teman. Saya atas nama pribadi ya turut berduka cita atas kejadian yang menimpa kereta komuter lain Jenggala ini. Dan saya juga menghimbau pada teman-teman kalau lewat perlintasan baik yang dijaga ataupun yang tidak dijaga atau melintas rel seperti ini saja teman-teman ya, di stasiun ataupun dimanapun baik di Indonesia maupun di luar negeri, seumpamanya teman-teman ingin melintas sebuah rel kereta api, itu harus diperhatikan betul-betul, pastikan tidak ada kereta yang melintas ya, karena ketika kecelakaan itu kan yang rugi bukan diri kita saja teman-teman, karena bisa merugikan orang lain dan orang banyak ya pastinya. Untuk itu teman-teman yang akan melewati perlintasan untuk selalu tengok kanan kiri, memastikan terlebih dahulu tidak ada kereta yang akan melintas. Kalau seperti ini kan kelihatan ya, cuman kalau yang di blind spot itu atau yang di jalur belokan, apalagi misalnya tertutup oleh pohon ataupun tebing, itu harus benar-benar hati-hati banget, lebih ekstra. Ini kita masih menunggu kereta api Serayu KA 288, nomornya udah gede teman-teman. Serta untuk di peron selalu ikuti arahan petugas ya, demi keselamatan kita bersama, untuk berdiri di belakang garis aman peron. Di seluruh negara di stasiunnya itu sudah ada garis nih atau line ya, line safety line ya, di platform atau di peron sebuah stasiun, batas aman dengan kereta ya. So untuk selalu berhati-hati teman-teman, dan jangan lupa berdoa ketika mau berpergian agar diberikan keselamatan sampai tempat tujuan itu. Mohon perhatian, mohon perhatian bagi Anda para penumpang kereta api Pasundan tambahan Lebaran, kami persilahkan untuk segera naik ke atas kereta, dan petugas yang menaiki KA Pasundan kami persilahkan untuk bersiap-siap. Mohon berhati-hati, perhatikan jalur 1 dari arah barat, tidak lama lagi masuk kereta api Serayu tujuan akhir Purwokerto. Jangan sampai salah naik. Bagi Anda yang menumpang kereta api Serayu, sebelum meninggalkan stasiun, periksa kembali barang bawaan Anda agar tidak tertinggal ataupun tertukar. Mohon berhati-hati, perhatikan jalur 1 dari arah barat akan masuk kereta api Serayu, selesai 1 masuk dari jalur 2 kereta api Pasundan tambahan Lebaran persiapan diberangkatkan. Ini dia kereta api Serayu malam KA 288 dari Pasar Senen tujuan Purwokerto. Kita pengalah bersilang dengan 2 KA Serayu teman-teman, dengan KA Serayu pagi 284 di Kawunganten dan dengan Serayu malam 288 di Leles. Ngapain tuh? Jang, mana naik dari? Tuh, nunggu naon? Mana yang ngeploknya? Dengan lokomotif dinas SC2039814 Depo Sidotopo SDT. Oke, kita akan berangkat lagi. Pemberhentian berikutnya stasiun akhir Kiara Condong, Bandung.
Di jam 1.19 kayaknya tadi kita udah tiba di stasiun Kiara Condong, teman-teman. Penumpang yang turun kita agak akhiran ini. Ya, pastikan tidak ada barang yang ketinggalan di kereta, dompet, HP, tas, perbekalan, dan lain-lain. Pintu belakang ternyata kurang maju, teman-teman. Oke, mungkin saya akan nunggu pagi di stasiun Kiara Condong ini. Kita ke peron yang sebelah sana, teman-teman, yang ada toilet dan musolanya. Kalau yang ini masih proses pembangunan, jadi kita akan menunggu di peron 1. Oke, teman-teman, dengan ini berakhir sudah perjalanan 14 jam 25 menit bersama kereta api Pasundan Lebaran dari stasiun awal Surabaya Gubeng hingga stasiun akhirnya Kiara Condong. Kita juga menikmati beberapa persilangan dan satu kali disusul, yaitu di stasiun Wali Kukun. Dan dengan ini saya pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel YouTube saya agar kedepannya selalu semangat dalam membuatkan konten-konten perjalanan untuk teman-teman. Sehat dan sakur. Sekali lagi terima kasih kepada yang sudah menonton dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.